selamat datang dalam video tugas terstruktur Statistika Bisnis kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video observasi lapangan yang merupakan tugas dari mata kuliah Statistika Bisnis Program Studi S1 Pariwisata yang diampu oleh Bapak Budi Hartono, SE MSc. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Judul penelitian kami adalah Analisis Statistik Deskriptif Perilaku Konsumen, Persepsi, dan Kepuasan Pengunjung di Destinasi Kuliner Kedai Juang. Selain bagian dari tugas terstruktur, video ini kami susun untuk memahami penerapan konsep statistika secara langsung di lapangan. Lokasi observasi kami adalah Kedai Juang yang berada di Jalan Tentara Jenny Pelajar, Magelang Utara. Kedai ini dikenal sebagai tempat yang nyaman untuk bersantai, mengerjakan tugas, serta menyediakan banyak board game. Kami memilih tempat ini karena lokasinya dekat dengan kampus, menunya enak, dan cukup populer di kalangan mahasiswa. Kedai Juang juga memiliki suasana yang tenang sehingga cocok dijadikan objek penelitian tentang perilaku dan preferensi konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara singkat, dan penyebaran kuesioner Google Form. Kami memperoleh total 30 responden dengan mayoritas berusia 20 tahun dan berstatus mahasiswa. Pertanyaan yang kami ajukan mencakup sumber informasi, pelayanan, kebersihan, menu yang dipesan, serta kepuasan secara keseluruhan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung mengetahui Kedai Juang dari rekomendasi teman, sering datang bersama teman, dan lebih memilih menu minuman ringan seperti es coklat dan matcha. Data yang terkumpul kami olah menggunakan Microsoft Excel. Hasilnya menunjukkan bahwa es coklat menjadi menu paling favorit dengan presentasi 30%. Alasan utama memilih Kedai Juang adalah kenyamanan tempat. Penilaian responden terhadap pelayanan dan suasana berada pada kategori puas, sementara kesesuaian harga dengan kualitas mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Sebanyak 80% responden menyatakan berniat untuk kembali berkunjung, sehingga menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Di sini kami akan menjelaskan laporan statistik deskriptif mengenai perilaku konsumen, persepsi, dan kepuasan pengunjung di destinasi kuliner Kedai Juang. Baik, yang pertama ini adalah data mentah yang kami kumpulkan dari hasil wawancara singkat dan juga kuesioner melalui Google Form. Data mentah ini berisi jawaban asli dari 30 responden sebelum dianalisis lebih lanjut. Di dalam data mentah ini terdapat informasi mengenai usia, jenis kelamin, domisili, status pekerjaan, frekuensi kunjungan, serta menu yang biasanya mereka pesan. Selain itu, responden juga memberikan penilaian terhadap pelayanan, kebersihan, suasana, harga, hingga kepuasan secara keseluruhan menggunakan skala Likert. Pada slide ini terlihat bahwa sebagian responden mengetahui Kedai Juang dari teman mereka, yaitu sebanyak 24 orang. Sumber lain seperti media sosial dan Google Maps jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi bisa disimpulkan bahwa rekomendasi dari teman menjadi cara paling efektif dalam mempromosikan kedai ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai variabel X2 yang mengukur kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Kedai Juang yang akan digambarkan melalui diagram lingkaran atau biasa disebut dengan diagram pie. Nah, berdasarkan diagram, tidak ada responden yang merasa tidak puas dengan pelayanan pada Kedai Juang dan staf dinilai ramah, cepat, dan pelayanannya sesuai dengan ekspektasi pengunjung. Berdasarkan data, terlihat bahwa hanya 3,33% responden yang memberikan penilaian 2, yaitu tidak puas. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan kategori lainnya. Sebaliknya, penilaian 3 atau cukup puas memiliki persentase terbesar, yaitu 50%, yang menunjukkan bahwa setengah dari responden merasa kebersihan Kedai Juang sudah berada di tingkat yang cukup baik. Kemudian, 46,67% responden memberikan penilaian 4, yang berarti mereka merasa puas terhadap kebersihan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memberikan penilaian positif. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kebersihan Kedai Juang dinilai baik oleh pengunjung, dengan mayoritas penilaian berada pada kategori cukup puas hingga puas.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram batang mendatar yang menggambarkan tingkat kepuasan responden terhadap pengalaman kuliner di kedai juang. Pada diagram ini, skala penilaian menggunakan angka 1 sampai 4, di mana 1 berarti tidak puas, 2 cukup puas, 3 puas, dan 4 sangat puas. Jika kita lihat dari grafiknya, sebagian besar responden memberikan nilai 3, yang artinya mereka merasa puas dengan pengalaman kuliner yang disediakan. Jumlah responden pada kategori ini mencapai 50% dari total. Sementara itu, responden yang memberi nilai 4 atau sangat puas juga cukup banyak, menunjukkan bahwa pengalaman mereka ketika makan atau minum di sini benar-benar positif. Hasil ini sejalan dengan aspek lain yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti rasa makanan, penyajian, suasana, dan harga yang juga dinilai cukup baik oleh pengunjung. Secara keseluruhan, diagram batang mendatar ini menunjukkan bahwa pengalaman kuliner di kedai juang dinilai memuaskan oleh mayoritas responden. Hal ini menjadi indikasi bahwa kedai tidak hanya menawarkan rasa yang enak, tetapi juga memberikan kesan positif secara keseluruhan, sehingga membuat konsumen memiliki potensi besar untuk datang kembali. Refleksi diri. Dari pengolahan data ini, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa visualisasi sederhana dapat membantu memperjelas pola kepuasan pengunjung dan memudahkan kita memahami aspek yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Dari penugasan ini, kami belajar arti kerja sama tim, membagi peran, dan menyelesaikan riset lapangan secara efisien. Untuk refleksi pribadi saya adalah mengerti arti pentingnya riset secara langsung demi mendapatkan data yang valid. Dari analisis ini, saya belajar bahwa data konsumen bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas sebuah usaha kuliner. Proses membaca grafik dan mengolah data membantu saya memahami bagaimana kepuasan dan perilaku pengunjung terbentuk. Penelitian ini juga mengajarkan pentingnya ketelitian dalam menarik kesimpulan yang akurat. Melalui tugas yang diberikan ini, saya merasa lebih memahami bagaimana penerapan statistika dalam situasi nyata. Dari proses observasi, pengumpulan data, hingga analisis, saya belajar bahwa setiap data memiliki makna dan harus diolah dengan teliti. Saya juga menyadari pentingnya kerjasama tim dan komunikasi saat melakukan penelitian lapangan. Secara keseluruhan, tugas ini membantu saya melihat hubungan antara teori di kelas dengan praktik di lapangan. Dalam pengerjaan tugas ini, kelompok kami belajar pentingnya komunikasi dan pembagian tugas yang jelas. Meski sempat mengalami kendala waktu, kami bisa saling membantu dan akhirnya menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kerjasama kami membuat proses analisis data menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih lengkap. Bagi saya sendiri, saya menjadi bisa belajar mengolah data, membuat grafik, dan menjelaskan hasilnya dengan lebih percaya diri. Proses ini juga mengajarkan saya untuk mengatur waktu dan berkomunikasi lebih efektif dengan anggota kelompok. Secara keseluruhan, tugas ini membantu saya berkembang dalam kerja tim dan pemahaman materi. Berdasarkan hasil analisis, kami menyimpulkan bahwa kedai juang mampu memberikan pengalaman kuliner yang positif bagi pengunjungnya. Mahasiswa menjadi segmen utama dan kedai ini dinilai sesuai untuk belajar, berdiskusi, maupun bersantai. Faktor yang paling dihargai konsumen adalah suasana yang nyaman, rasa menu yang enak, pelayanan ramah, serta harga yang sesuai. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan pelayanan dan promosi kedai, khususnya melalui media sosial. Terima kasih telah menyimak video observasi kami. Sampai jumpa! Goodbye.